Shalom, selamat pagi, selamat beribadah. Mari kita sama-sama untuk mengarahkan hati kita, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita sembah Dia, mari kita agungkan Dia, kita muliakan Dia. Sama-sama kita arahkan hati kita, hati yang terdalam. Oh Yesus, kita sanjung Tuhan, kita sanjung Tuhan Allah kita yang di tempat tinggi. Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh luar biasa, Allah yang sungguh-sungguh bekerja di dalam hati kita, Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Mari kita arahkan hati untuk menyembah, meninggikan Yesus Tuhan. Oh Yesus, mari sembah Dia. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih, kami muliakan Engkau Tuhan, kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Siapkan hati kami memuji-Mu. Ini hati kami Tuhan, pimpin kami untuk memuji, meninggikan Engkau. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Mari kita pujikan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Kita imani pujian ini. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Yesus kami. Yesus Tuhan, Yesus. Tuhan. Yesus. 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 Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita arahkan hati kita untuk memuji, persiapkan diri kita. Allah Bapa kami yang bertapa di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan, kini anak-Mu datang menghadap kehadirat-Mu dengan kerendahan hati kami. Tuhan, pimpin kami, sertai kami dari awal hingga akhirnya nanti dalam ibadah ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan Yesus. Roh-Mu hadir menyertai kami. Roh-Mu hadir Tuhan dan masuk dalam hati kami masing-masing hingga kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini
dan kami dapat mendapatkan berkat kami di akhirnya nanti. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau memimpin kami, dan kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama-Mu, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita pujakan. Kita akan tetap menyembah hati Tuhan. Saat ku menyembah Yesus, rasakan hadirat Tuhan. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Amin. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Rasakan saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin. Yesus. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita angkat hati kita untuk menyembah Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Bebaskan roh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasa. Sekali lagi, ku angkat hati kami Tuhan. Ini kami, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi rasakan kehadiran Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, haleluya. Puji Tuhan. Beri tos pada kiri kanan. Mari kita bersukacita. Mari kita bersukacita. Mari kita bersukacita hari ini. Karena ini adalah harinya Tuhan. Hari yang telah dijadikan kita. Sama-sama kita berikan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersukacita. Mari kita bersyukur bersama-sama. Lepaskan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersyukur. Hari ini hari
di pujian ini bersuka. Kita jangan bersuka. Benar-benar kita bersuka di hadapan Tuhan. Mari kita bersuka sama-sama. Tengok kiri kanan. Kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama. Hanya Mas coba. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Amin. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Dengarkan untuk KUR kaum wanita, kami persilahkan untuk bersiap-siap. KUR wanita, persilakan.
Puji nama Tuhan, kita akan menyembah Tuhan seumur hidup kita. Itu pujian bagi kita semua, supaya kita dapat untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan untuk saat ini. Persembahan pertama, dan yang bertugas, kami persilahkan, kami akan iringi dengan pujian, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi kita tetap berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah pujian kita. Mari sama-sama kita pujikan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, amin, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Sekali lagi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. 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 Oke, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Puji nama Tuhan. Aku cinta Yesus, benar, selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menerima firman Tuhan. Firman-Nya pasti akan digenapi. Kita akan percaya bahwa firman-Nya Tuhan akan digenapi, dan Roh Kudus akan berkarya dengan kuasa-Nya. Bila kita dekat dengan Tuhan, bila kita selalu berada di hadirat-Nya, Tuhan pasti akan menjamah kita, menyamah kami semuanya, dan mengubahkan kami untuk menjadi baru. Kiranya firman Tuhan untuk mengubah hati kita. Kita pujikan. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkarya dengan kuasa-Mu. Amin. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Amin. Jamah kami, jamah
Kiranya pujian ini menjadikan persembahan kita dengan segenap hati. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Yang kami sembah, puji, muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa Engkau bagi kami, di mana Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh rasakan hadirat-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kami mau duduk diam di kaki Tuhan untuk menikmati kehadiran-Mu melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, mengurapi hati kami, mempersiapkan hati kami untuk menerima firman Allah. Telinga kami untuk mendengar, dan pikiran kami hanya fokus kepadamu Bapa. Karena kami butuh Engkau, firman-Mu adalah petunjuk hidup, tuntunan hidup, dan pedoman hidup yang pasti membawa kepada kebenaran. Terima kasih Bapa. Terima kasih bagi Roh Kudus yang memberikan pemahaman dan pencerahan bagi kami semua. Karya Roh Kudus kami rindukan dalam hidup kami. Demikian pula Roh Kudus melalui firman-Mu yang kami dengar boleh memberikan suatu jawaban dalam kehidupan kami, nasihat, teguran yang membawa kami kepada keselamatan kekal. Roh Kudus bekerja sehingga memuaskan, menyejukkan, menyegarkan hati jiwa iman kami melalui karya Roh Kudus dan firman Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman Tuhan dengan iman di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Semua baik. Ada yang sakit? Ada yang susah? Kita datang kepada Tuhan sebagai sumber segala-galanya. Apa yang kita perlukan dan butuhkan pada saat pagi hari ini, yaitu karena firman itu hidup dan berkuasa, tentu kita akan menerima firman Allah ya dengan baik dan benar, sehingga firman yang kita dengar hari ini, firman itu kembali merupakan satu dasar hidup, tuntunan hidup untuk kita hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Kita akan nikmati kehadiran Tuhan melalui firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Firman Allah berbicara mengenai dimulai dengan roh, diakhiri juga dengan roh. Saudara ya, kita awali firman Tuhan ini untuk nanti masuki pencurahan Roh Kudus. Galatia pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Firman Tuhan kami beri tema dimulai dengan roh, diakhiri juga dengan roh. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Sudah ketemu semua? Yang bawa Alkitab baca dalam Alkitab, yang bawa Alkitab baca melalui HP. Setelah selesai membaca tentu HP akan di silent ya, fokus kepada firman Tuhan. 2, 3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di hadapanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh,
Maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Sia-sialah semua yang telah kamu alami sebanyak itu, masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang telah menganugerahkan roh kepada kamu dengan melimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Haleluya. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, di mana jemaat ini yang dilayani oleh Rasul Paulus dari awal, saudara Paulus meletakkan dasar Injil sepenuh, ya, dan kebenaran Injil sepenuh itu adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Injil sepenuh itu adalah berita baik, kabar sukacita surgawi, dan isinya adalah kebenaran. Dan kebenaran itu telah memerdekakan jemaat ini dari kuasa dosa, iblis, dan maut. Serta memerdekakan yaitu dari hukum Taurat. Ingat, ajaran dasar yang diberikan kepada jemaat Galatia pertama mengenai Injil sepenuh. Keselamatan di dalam Yesus Kristus yang isinya adalah kebenaran. Ini yang pertama. Yang kedua, di mana oleh Yesus Kristus, ya, jemaat ini telah dibebaskan daripada kuasa dosa, iblis, dan maut. Yang ketiga, dibebaskan dari hukum Taurat. Ini tiga hal ini, saudara. Tetapi mengapa ayat ini Paulus mengatakan demikian? Hai orang-orang Galatia, saudara. Di sini dikatakan bahwa jemaat Galatia telah menerima Injil Kristus, menerima Roh Kudus dari awal hidup mereka. Ya, ini jemaat yang ada di Galatia. Ada istilah bukan langkah yang pertama yang menentukan, tetapi langkah yang terakhir. Pernah dengar itu? Pernah dengar? Setuju? Kok diem? Bukan langkah pertama yang menentukan, tapi langkah yang terakhir yang menentukan. Setuju? Angkat tangan yang setuju. Satu orang. Yang tidak setuju? Semua. Saudara, ya, kalau tidak setuju memang saudara punya dasar sendiri. Ya, tidak ada langkah terakhir kalau tidak ada langkah pertama. Tetapi ayat ini kalau saya yang pertama kali setuju bahwa langkah terakhir itu menentukan ayat ini. Saudara, ya, ayat ini di mana saudara kasih, ya, sidang jemaat Galatia pada saat hari ini, yaitu kita semua yang hadir, ya. Ya, saudara kasih. Jadi seharusnya sebagai orang yang percaya diawali dengan suatu yang baik, diakhiri juga dengan yang baik. Diawali dengan kebenaran, diakhiri dengan kebenaran. Diawali dengan roh, diakhiri juga dengan roh. Tapi di sini kita lihat bagaimana mungkin sekarang dikatakan mereka mau, ya, meneruskan perjalanan mereka jemaat ini dengan kekuatannya sendiri. Ya. Apa kekuatan sendiri, saudaraku kasih? Yaitu melakukan hidup mereka yaitu melakukan hidup mereka berdasarkan yaitu hukum Taurat,
kebenaran sendiri, ya. Apakah dalam firman Tuhan kalau sudah membaca kitab Galatia dengan melakukan kebenaran sendiri dan melakukan hukum Taurat, mereka akan mencapai keselamatan sampai akhir? Ini pertanyaan yang perlu saudara jawab. Jadi di sini Paulus memberikan suatu pengajaran, ya, untuk bisa mengakhiri dengan baik, dengan roh. Saudara, kita harus mempertahankan hidup kita dalam kebenaran Allah. Nah, di sini saudaraku kasih, Paulus yaitu memberikan penjelasan, ya, bahwa mengapa ayat ini ada dua kata yang saudara tidak senang. Apa itu? Saudara tidak mau menerima kata-kata ini. Apa itu? Bodoh. Mengapa saudara tidak mau? Dan Paulus mengatakan ini kepada jemaat yang ada di Galatia. Saya tanya kepada jemaat dari awal tahun 81 sampai hari ini yang saudara masih ada. Pernahkah saya mengata-ngatai saudara bodoh, goblok? Tolong angkat tangan yang pernah saya kata-katai seperti itu. Saudara, ini suatu kata-kata yang kasar. Bahkan ini ada yaitu unsur rasanya jengkel melihat jemaat di tempat ini. Mengapa dikatakan seperti itu? Ada tiga hal, saudara, di mana jemaat Galatia tidak lagi dia berpegang kepada Injil sepenuh keselamatan dalam Yesus Kristus. Saudara baca, Paulus kata, mengapa engkau sekarang berpaling kepada Injil lain? Bukan Injil sepenuhnya, ajaran lain, saudara, ya, bukan ajaran kebenaran Allah. Mengapa kamu mau yaitu mengikuti ajaran-ajaran yang seharusnya ajaran yang menuju kepada kesempurnaan, tetapi mereka mundur kembali mengambil hidup yang ajaran yang lama. Rupanya di Galatia di sini yaitu ada kelompok namanya pengacau. Pengacau. Kalau dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir kepada tanah Kanaan, saudara, dikatakan ada bangsa kacauan. Mengapa bangsa Israel ini, saudara, selalu bersungut-sungut, ngomel-ngomel, tidak tahu bersyukur kepada Tuhan? Karena terpengaruh oleh bangsa kacauan. Kalau istilah di Alkitab yaitu bangsa kecoa. Ada dulu kan, itu bangsa kecoa, suka ngacau. Nah, ini ada di jemaat Galatia, saudara. Dikatakan ada bangsa kacauan kelompok mengajarkan bahwa, saudara, untuk mendapatkan keselamatan dengan berbuat amal, berbuat baik, saudara, memang itu harus kita kerjakan, tapi bukan itu. Selanjutnya di sini, saudaraku kasih, Paulus mengajarkan mengenai di ayat selanjutnya disinggung mengenai yaitu Abraham. Mengenai Abraham. Dikatakan bahwa bahwa aku adalah keturunan Abraham. Tetapi saudara, Paulus mengajarkan bahwa untuk bisa, ya, diperhitungkan sebagai anak-anak Abraham, anggota jemaat Galatia ini bangsa kacauan, ya, untuk yaitu diperhitungkan sebagai anak-anak Abraham, anggota jemaat Tuhan ini bangsa kacauan harus mengikuti hukum Taurat dan sunat. Harus, saudara. Seperti itu. Nah, saudaraku kasih,
Rasul Paulus menjelaskan Abraham percaya kepada Yesus. Abraham dia percaya dan diperhitungkan sebagai kebenaran. Abraham sebelum sunat, bukan setelah sunat. Jadi ini saudara, memutar balik akan kebenaran Allah. Sekali lagi Rasul Paulus menjelaskan Abraham percaya sebelum disunat. Dan Allah memperhitungkan ya hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sebagai kebenaran, bukan yaitu pembenaran diri sendiri. Jadi orang percaya kepada Allah, dikatakan percaya kepada Allah, dikatakan sebagai anak-anak Abraham yang sesungguhnya. Ya. Saudara kasih, jadi yang maka dibenarkan tanpa sunat. Sebelum sunat, saudara, seperti Abraham. Ya. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat hanya penuntun, saudara. Mengapa, saudara? Karena tidak ada satu orang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat, hidup dalam hukum Taurat. Tidak ada. Makanya Yesus datang ke dalam dunia untuk menggenapi hukum Taurat supaya saya dan saudara dapat melakukannya. Amin. Hidup di dalamnya. Hukum apa itu namanya? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap tenagamu. Seluruh hidup mengasihi Tuhan. Hukum yang kedua adalah kasihlah sesamamu seperti. Dua hukum itu tercantum di dalam, yaitu hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. 10 hukum tidak mampu. Perpuluhan tidak mampu. Ya kan? Mampu saudara lakukan? Jujur? Halo? Saya tidak mampu saudara. Dihitung jelimet tidak bisa. Tidak bisa. Sedikit saya sampaikan. Mengapa Maliaki menulis pasal 3 10 itu? Saya belajar. Rupanya saudara, yaitu orang Israel pada zaman Maliaki datang itu. Karena orang-orang yang pada zaman itu begitu rakus dan serakah. Sehingga Maliaki memberikan ayat itu. Tidak jujur, penipu. Tidak melakukan, terkutuk. Karena serakah dan rakus. Sehingga datanglah firman itu. Saya sampaikan kepada saudara karena saya sayang kepada saudara. Sudah mau diberkati Tuhan? Mungkin ini antep dan keras bagi, tetapi ini harus saya mau sampaikan. Janganlah saudara menjadi orang yang rakus dan serakah. Karena tidak mampu saudara kasih. Tidak bisa menghitung. Makanya dengan Tuhan tidak usah hitung-hitungan. Kasih. Tuhan tidak menghitung dosa saudara diampuni karena kasih. Apakah sudah bisa menghitung? Kita akan memberi kasih. Khususnya hidup kita. Kalau sudah mengasihi Tuhan, hidup saudara akan berikan kepada Tuhan. Waktu, tenaga, dan pikiran. Seperti hari ini, saudara sudah memenuhi hukum kasih itu. Haleluya. Haleluya. Setelah memberi waktu, tenaga. Jangan sampai waktu tenaga saudara dengar firman masih main HP, masih keluar masuk gereja. Sudah berikan tubuh seutuhnya, pikiran, hidup saudara, hati saudara. Saudara berikan termasuk mata saudara. Kalau sudah dalam ibadah masih main HP, berarti sudah belum memberi diri saudara kepada Tuhan. Apakah itu kasih? Saudara, halo? Kok sepi? Selesai ya saudara? Nah, saudara seperti itu. Tidak ada seorang pun yang sanggup. Dan hanya Yesus saudara, oleh karena kasih karunia saudara, oleh Yesus Kristus saudara telah dibebaskan dari hukum Taurat, yaitu kutuk. Dibebaskan. Dengan cara Yesus mati disalib. Dengan cara Yesus mati disalib.
Ini adalah suatu anugerah yang besar kepada kita semua, saudara. Anugerah yang besar tanpa hukum Taurat. Setiap orang percaya, ya saudara, percaya kepada Yesus dibenarkan. Dan saudaraku menerima Roh Kudus. Ya, menerima Roh Kudus. Itu sebabnya saudara, saat ini kita tidak bergantung kepada diri kita, hidup kita, tapi kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, yaitu kebenaran tadi, firman Allah. Aku kasih dengan singkat akan saya sampaikan, yaitu dikatakan tadi, diawali dengan roh, diakhiri dengan daging. Jadi ini dikatakan yang bodoh itu diawali dengan roh, diakhiri dengan daging. Seharusnya diawali dengan roh, diakhiri dengan roh. Mengapa Paulus katakan kepada jemaat ini bodoh? Karena ini, saudara. Ya, saudaraku kasih, di sini perlu mendengar Injil tentang kasih karunia Kristus. Saudara, ya, dikatakan kamu telah memulai dengan roh, tapi mengakhiri dengan daging. Saudara, ya, seharusnya kita harus tetap hidup, melakukan hidup dalam kasih iman kepada Kristus Yesus oleh tuntunan Roh Kudus. Saudara, saya ambil 2 contoh dengan singkat saja. Yang diawali dengan roh, diakhiri dengan daging. Terdapat dalam 1 Samuel pasal 9 dan 10. Tidak usah kita baca. Pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mengisahkan tentang seorang raja pertama di Israel. Siapa namanya? Raja Israel yang pertama siapa namanya? Saul. Bukan Saulus ya. Saul, saudara. Ya. Saul. Lantas saudaraku kasih, Saul ini menjadi raja atas pilihan dan saringan. Dari 12 suku dipilih tinggal 1 suku. 12 suku Israel. Yang pertama siapa suku Israel? Namanya? Siapa yang tahu? Halo? Anak Yakub yang pertama siapa namanya? Halo? Ruben. Anak yang bungsu bernama Benyamin. Benyamin itu artinya anak pengharapan. Dari 12 suku tinggal 1 suku namanya Benyamin, suku yang bungsu dan suku yang paling kecil. Dari suku itu disaring lagi saudaraku kasih. Ya, biasanya yaitu kalau manusia yang nyaring itu dari perawakannya, dari kesehatannya, kalau sekarang menurut ya tes, interview dan seterusnya. Ya. Dan paling cakep, paling cerdas, kedapatanlah yang namanya Saul. Lantas diurapi oleh Samuel. Dikata setelah diurapi, engkau telah diurapi menjadi raja bagi bangsa Israel. Setelah mereka diurapi oleh minyak, ya minyak urapan ini. Lagi minyak urapan untuk melantik raja, bukan untuk mobil, rumah, sepeda motor, saudara, bukan. Ya, maaf ini perlu saya sampaikan kepada jemaat. Minyak urapan ini. Lantas saudaraku kasih ayat yang ke-6 singkat. Setelah mereka diurapi dengan minyak, Saul dipenuhi dengan Roh Kudus.
Roh Kudus yang memenuhi Saul itu mengubah menjadi manusia lain. Manusia lain apa, saudara? Menurut saudara? Manusia lain. Halo? Pengertian saudara manusia lain, manusia apa? Manusia goib. Halo? Bisa ngilang? Ya. Manusia lain bisa berubah-ubah jadi wanita, jadi pria? Tidak. Roh Kudus mengubah hidup mereka, ya. Jadi manusia lain berarti tidak lagi, ya, dia seperti manusia yang biasa, ada roh dalam hidupnya, ada kekuasaan dalam hidupnya, ada hadirat Tuhan dalam hidupnya, dia disertai oleh Tuhan. Dan ayat-ayat selanjutnya saudara baca, ya. Setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka bertemu dengan kumpulan para nabi-nabi. Dan Saulus juga dia bernubuat seperti nabi. Nabi itu mendapat pewahyuan dari Tuhan, pengilhaman Roh Kudus dari Tuhan, dan mereka menyampaikan firman Tuhan, pesan-pesan firman Tuhan. Ya, nubuat itu sesuatu yang akan terjadi. Saudara, lantas dikatakan, loh, Saul pun juga, ya, dia penuh Roh Kudus, berarti dia juga menjadi golongan nabi. Berarti Saul bukannya raja, dia seorang juga nabi. Luar biasa. Luar biasa kan awal Saul. Tetapi saudara kasih, saudara baca terus sampai pasal 13, 14, 15. Dan sampai yaitu 1 Samuel pasal yang terakhir. Saudara kasih, dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Dia yaitu di seorang raja, seorang nabi. Tetapi saudara kasih, ya, mereka tidak mau taat kepada pimpinan Roh Kudus. Jadi tidak mau taat. Sehingga Roh Kudus itu tinggalkan Saul. Jadi saudara sudah dipenuhkan Roh Kudus semua? Halo? Yang sudah dipenuhkan Roh Kudus bisa tinggalkan Saul. Kenapa? Hanya satu, tidak taat. Tidak taat, saudara. Kata-kata tidak taat. Ya. Yang pertama, Tuhan suruh dia harus, yaitu berperang dengan orang Amalek. Dalam peperangan itu dia harus datang kepada Tuhan untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, yaitu mengundang Tuhan hadir dalam peperangan itu. Saudara, musuh sudah mendekat. Samuel yang bertugas untuk membawa persembahan tidak sembarangan, saudara. Samuel itu seorang hakim dan seorang nabi. Ya, tunggu lama, lantas masyarakat rakyat tentara sudah gelisah, kacau. Akhirnya Saul mengambil keputusan yang salah. Sudah, ayo kita buat saja. Begitu selesai Samuel kan. Dalam peperangan menang apa kalah, saudara? Menang apa kalah? Menang. Allah bukan melihat kesalahan Saul, tapi Allah melihat seluruh bangsa Israel yang tidak pernah bersalah. Allah menghargai saudara kasih bangsa, rakyat atau militer atau tentara. Allah tidak mau menghukum orang Israel karena satu orang yang salah. Semua dibuat salah, tidak. Menang dalam peperangan. Tetapi kesalahan besar itu. Kesalahan yang kedua, saudaraku, dia harus berperang. Pertama dari orang Filistin, kedua orang Amalek. Semua dibasmi semuanya. Gak boleh satu pun yang dibawa pulang. Tetapi ternyata saudara dia bilang iya. Ternyata dalam peperangan ada barang-barang yang bagus-bagus, bahkan yaitu yang domba-domba yang gemuk, sapi yang gemuk-gemuk saudara yang dipilih. Untung bagi saudara yang gemuk, saudara akan dipilih nanti. Oleh Saul, tapi oleh Saul, bukan Tuhan yang memilih, saudara. Maaf ya, jangan tersinggung bagi saudara yang gemuk-gemuk, saudara ya. Itu berkat Tuhan, bersyukur. Ya. Nah, saudara kasih,
Bahkan Raja Agag yang gemuk pun dibawa pulang. Setelah datanglah Samuel, yaitu Saul katakan sudah kamu. Tapi ini Roh Kudus tidak bisa ditipu. Ini kami mendengar suara kambing, suara lembu, sapi. Sudah salah ngeyel. Iya Tuhan, ini mau saya, iya Samuel ini mau saya pakai untuk persembahan kepada Tuhan. Barang utangan untuk Tuhan. Barang judi untuk Tuhan. Boleh? Ini perbuatan Saul. Kalau saudara masih melakukan itu, berhenti sekarang. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau untuk Tuhan tidak boleh nyileh-nyileh saudara, pinjam-pinjam. Saya pada waktu bangun ini ada satu galangan toko besar, udah ambil aja Pak Ali hitungan belakang. Saya bilang no, tidak. Kalau saya mau saudara tidak sampai 3,5 tahun bangunan ini, mungkin 1 tahun sudah selesai. Saya tidak mau. Saya belajar mengandalkan Tuhan, berharap. Saya bilang ini gerejamu Tuhan, ini milikmu. Ya meskipun lama saudara tetapi selesai. Begitu selesai kami adakan peresmian. Saya suruh laporan saudara. Ternyata tidak ada punya utang. Masih ada sisa sedikit saudara. Haleluya. Demikian pula pembangunan yang ada di Taruhan berjalan sampai hari ini. Kap sudah naik saudara. Saya bilang Pak ini suruh buat proposal. Proposal kita kirim ke Tuhan saja. Kalau orang mau menyumbang harus ada syarat. Tolak saja, kita bukan sombong. Kalau memang memberi ya memberi, kalau enggak ya sudah. Kalau ada syarat-syarat enggak usah. Untuk Tuhan kok tanpa syarat, Tuhan memberi kita enggak tanpa syarat kok. Berjalan sampai hari ini. Luar biasa. Amin saudara. Nah, saudaraku kasih, ini berjalan. Nah, saudaraku kasih dalam Kristus, itu Saul dia memberikan itu ya boleh kata kalau sekarang saya makan barang utangan untuk Tuhan. Saudara, lantas apa saudaraku kasih? Yaitu hasil dari judi, hasil yaitu dari nalu, buntutan. Untuk Tuhan tidak boleh saudara. Jadi kalau kita memberi yang tidak punya ya tidak apa-apa. Berdoa. Cuma saya bilang aku bisa nggak apa-apa loh. Masa gak bisa berdoa? Doa itulah yang kami perlukan, yang utama dari utama dan utama itu doa. Bab doa itu yang akan membawa berkat Tuhan datang. Haleluya. Saudaraku kasih dalam Kristus. Akhirnya apa? Dikatakan bahwa yaitu Allah menyesal. Samuel pun menyesal mengangkat dia jadi raja. Roh Allah tinggalkan dia. Dan roh yang lain tadi, roh Allah membuat manusia yang lain. Menjadi manusia yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Tetapi sekarang roh Allah telah tinggalkan dia. Saudara, roh yang lain yang masuk dalam hidup Saul. Roh apa? Roh jahat. Roh jahat. Makanya Saul jahat kepada menantunya sendiri. Jahat, benci, iri hati. Saudara, lihat orang berhasil, orang lain dipuji-puji, panas hatinya, jahat. Sehingga apa? Dia mau membunuh Daud berkali-kali. Tetapi orang benar selalu dilindungi oleh Tuhan. Amin. Berkali-kali mungkin saudara mau dicelakakan orang lain. Saya di sini berkali-kali ditenung, saudara. Tapi tidak mempan. Saya percaya Tuhan Yesus itu luar biasa. Selama kita hidup dalam kebenaran, saudara. Ya, saya tambahkan ayat Bilangan pasal 23 ayat 20. Apabila kita ada dalam formasinya Tuhan, kuasa gelap tenung tidak akan mempan, saudara. Ya, itu Tuhan. Akhirnya apa saudara kasih, karena dikuasai roh jahat tambah jahat, saudara. Berdoa tidak dijawab karena tidak ada roh Allah. Dia pergi akhirnya apa? Ke dukun. Tanya kepada dukun. Halo, masih ada orang Kristen pergi ke dukun? Itu Saul.
yang sudah ada Roh Kudus, kehilangan Roh Kudus. Dan akhirnya apa? Dalam peperangan dia kalah. Mati dengan tragis, bunuh diri. Dia luka, minta supaya bunuhlah aku, jangan sampai orang tidak bersunat, orang Filistin membunuh aku, tapi tidak mau. Ya, akhirnya dia ambil pedang, dia rebah ke pedang dan dia mati. Itu diawali dengan roh, diakhiri dengan daging karena tidak taat. Ayo, kita sama-sama. Diawali dengan roh, 1, 2, 3. Diakhiri dengan karena tidak taat. Belajarlah taat kepada firman Allah. Contoh yang kedua secara singkat, saudara. Seorang yang sangat luar biasa. Raja yang ketiga dari Raja Israel. Siapa namanya? Raja yang pertama Saul. Raja yang kedua siapa? Raja yang ketiga? Loh. Siapa? Salomo. Salomo atau Sulaiman. Salomo. Saudara bisa baca ya, Salomo itu dalam 1 Raja-Raja pasal 1. Ya, 1 Raja pasal 1. Salomo menjadi generasi penerus meneruskan, yaitu ayahnya Daud. Dikatakan Salomo diurapi menjadi raja. Dan setelah diurapi seorang tua, Daud memberikan suatu pesan yang terakhir kepada Salomo. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3 sampai 4. Ini pesan, ini wasiat yang harus didengarkan, diperhatikan dan dilakukan oleh Salomo. Saya bacakan saja. Ya. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3 dan 4. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Haleluya. Wasiat ini untuk saya dan saudara. Mau beruntung? Mau berhasil? Saudara, yaitu lakukan ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan, ya hukum-hukum Tuhan, yaitu dengan sekarang kata setia. Tadi taat, harus setia, tidak berubah. Percaya Tuhan sekali percaya, tetap percaya Tuhan, apapun yang terjadi tetap percaya. Di sini dikatakan bahwa beruntung ya dalam segala yang kita lakukan. Dalam segala yang kita tuju membawa keuntungan, bukan rugi, saudara. Ini Salomo. Dan luar biasa dia dapat membangun bait Allah yang megah, istana yang megah, saudara. Dan pada waktu dia dilantik jadi raja, saudara, ya, pada waktu dia diurapi dan dilantik yaitu jadi raja, ya, dalam pasal 3 ayat 7, dia mengakui, Tuhan, aku ini masih muda, enggak punya pengalaman di tengah-tengah bangsa yang besar ini. Dia berarti ini hidup rendah hati. Aku masih muda, enggak pengalaman Tuhan di tengah bangsa ini.
Kalau katakan Salomo ini merasa dia kecil, ya. Dan pada waktu itu dia meminta kepada Tuhan. Tuhan katakan, minta apa yang aku berikan. Dia minta banyak, enggak minta kekayaan, enggak minta semua musuh supaya dikalahkan, tidak minta kehormatan, kejayaan. Yang dia minta apa, saudara? Hanya satu. Apa? Hikmat. Dalam ayat itu adalah yaitu akal budi. Akal budi. Saudara, yaitu disingkat dengan hikmat. Dia minta hikmat. Hikmat itu gunanya untuk apa? Halo? Hikmat itu gunanya untuk apa? Membedakan yang baik dan yang buruk. Itu hikmat. Sebagaimana Paulus, saya tambahkan ayat berdoa untuk jemaat Efesus. Saudara, pasal 1 ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, supaya Bapa yang mulia itu supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan baginya yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Berdoa supaya Tuhan memberikan roh, memberikan pengurapan roh, penuh roh, agar memiliki hikmat untuk dapat mengenal. Tadi Salomo berdoa hikmat ini untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dengan hikmatnya itu Salomo termasyhur di seluruh dunia. Dan orang-orang tertarik kepada Salomo. Sekali lagi, karena dia minta hikmat, Tuhan katakan, apa yang tidak engkau minta aku berikan kepadamu. Amin. Raja-raja tanpa perang, menang tanpa tanding. Mereka mendengar Salomo, mereka gemetar, takut tunduk. Saudara. Dan kita lihat, saudara, kekayaan datang sendiri. 1 tahun emas itu, yaitu kekayaan Salomo 666 talenta. Ya, ada yang menghitung itu triliun, bukan itu 1 tahun, bukan miliar. Baru emas, belum yang lain-lainnya. Saudara. Jadi saudara kasih, mengapa dia minta hikmat, tetapi yang datang kekayaan? Mengapa dia minta hikmat, raja-raja sekitarnya dia tunduk? Sesuatu yang luar biasa. Siapakah hikmat itu? Salomo mengatakan di dalam, yaitu pengkhotbah, hikmat itu adalah Tuhan sendiri. Amin. Jadi kalau saudara minta kepada sumbernya, bukan kepada alirannya. Haleluya. Tuhan beri. Raja-raja semua datang. Dia menyaksikan hikmatnya. Dan yang luar biasa, bukan hanya dia menjadi orang yang kaya, terkenal, tersohor hikmatnya kemana-mana, tetapi terkenal dengan banyaknya istri dan pundik terkenal. Saudara pernah membaca sejarah, yaitu dalam sejarah dunia ini seorang suami punya istri 700. Halo? Halo? Punya gundik 300, berarti 1000. Istri 700 tadi itu anak-anak raja. Jadi raja-raja itu memberikan hadiah kepada Salomo, itu anak putri raja. Cantik-cantik tentunya. Saudara. Dan Salomo terima saja. Terima saja. Dan singkatnya akhirnya istri-istri orang Moab, orang Amon dan sekitarnya itu yang tidak mengenal Allah, membawa Salomo jauh dari Tuhan, membawa Salomo untuk menyembah berhala. Ada istilah keberhasilan suami, di belakang ada
Setuju? Setuju berarti istri yang baik. Tapi istri Salomo ini istri yang menyesatkan. Dia melanggar firman Allah, saudara. Firman Allah apa? Allah berfirman, saudaraku kasih, supaya umat Allah ini pada waktu bangsa Israel tidak boleh dia, baik anaknya laki-laki dan perempuan, mengambil yaitu anak-anak laki perempuan orang luar, orang Moab. Tidak boleh. Itu melanggar firman. Salomo sudah melanggar firman. Halo istri-istri, mau jadi istri seperti istrinya Salomo yang 700 itu? Membawa suami apa? Jauh dari Tuhan, berbuat dosa. Maaf saudaraku kasih, saya bukan nyinggung tetapi ini kenyataan. Istri-istri pejabat. Sini ada istri pejabat. Istri sahabat saudara. Jadilah istri sahabat bukan pejabat. Karena ingin ini saudara. Bagaimana suami untuk memenuhi akhirnya korupsi, manipulasi. Untuk dapat memenuhi menyenangkan istri. Yang penting istri senang. Tapi berbuat dosa, berbuat salah. Menyimpang dari firman Allah. Saudara. Jadi kalau ada istri-istri saudara kasih seperti Salomo ini membawa jauh dari Tuhan, tinggalkan Tuhan, menyembah berhala, pergi ke dukun, di dukun no dan seterusnya. Saat ini berhenti, kalau enggak saudara, ini yang dikatakan bodoh oleh Salomo. Ya, cukup Tuhan saudara. Untuk mengikat tali kasih ini saudara kasih Tuhan, amin. Kalau dari dukun 40 hari entek, tambah 40 hari entek, tambah meneh saudara. Jadi cintanya itu bukan cinta dari Tuhan, tetapi setan. Dari antara suami istri setan di tengah, bukan Tuhan. Haleluya. Maaf saudara akan lanjut sendiri, ini mungkin agak kurang baik. Kalau hubungan antar suami istri punya anak, anaknya kalau Tuhan ya anaknya tuh. Jangan salah, kenapa anak saya kok seperti ini, seperti ini. Hubungan saudara pertama. Ya. Kalau cinta ditolak ya kepada sumbernya cinta. Bukan kepada dukun. Saudara saat ini saudara lihat, kenapa anak saya seperti ini? Pada waktu saudara saling mencintai, apakah saudara gunakan Yesus atau gunakan dukun? Ini harus saudara berdoa minta ampun sama Tuhan. Akhir hidupnya sangat tragis. Tinggalkan Tuhan. Dari awal begitu baik, akhirnya dia hidup dalam yaitu tinggalkan Tuhan. Masa tuanya dia bawa untuk menyembah berhala, yaitu membuat patung, membuat yaitu mesbah-mesbah dipersembahkan kepada berhala. Saudaraku kasih dalam Kristus, makanya Salomo memberikan nasihat kepada kita semua, peringatan kepada semua. Jangan istilahnya apa? Jangan niru. Jangan niru hidupnya Salomo. Saya baca di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Pengkhotbah itu ada sia-sia, semua sia-sia. Dia katakan sia-sia. Aku punya harta sia-sia, punya istri sia-sia. Sia-sia akhirnya apa meninggalkan Tuhan jadi sia-sia. Pasal 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban bagi setiap orang. Amin. Kita baca bersama-sama dengan suara lantang dan keras. 2, 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban kita semua. Amin saudara. Makanya firman Tuhan katakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus, nanti kita akan doa, ada doa penuh Roh Kudus. Bagi saudara yang penuh Roh. Sebelumnya untuk yaitu dipenuhi Roh Kudus, jangan tunggu doa 10 hari. Setiap hari saudara berdoa. Setiap hari saudara membuka hati untuk Roh Kudus. Kalau tunggu 10 hari, 1 tahun sekali 10 hari, berarti selama 10 hari dipenuhkan, bagaimana dengan tahun berikutnya? Setiap hari saudara, firman Tuhan kan hendaklah aku penuh dengan Roh Kudus. Saudara,
Jadi kalau hidup dengan Roh Kudus itu, saudara kalau dipenuhkan Roh Kudus, saudara kasih, yaitu diawali dengan Roh Kudus membawa suatu kehidupan. Amin. Daging membawa kematian. Tinggal pilih mati atau hidup. Allah inginkan seperti itu. Makanya dalam Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai 21 itu perbuatan daging tidak akan bisa masuk surga. Tidak bisa masuk surga. Itu sebabnya saudara kasih, yaitu kita perlu dipenuhkan Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Sehingga kasih hidup, Roh Kudus itu membawa kita hidup dalam kasih. Tidak ada pertengkaran, rendah hati, lemah lembut. Yang terakhir saudara kasih bisa menguasai diri kita. Tidak seperti Saul tidak bisa menguasai dirinya. Salomo tidak bisa menguasai dirinya. Jatuh dalam penyembahan berhala, jatuh dalam perzinahan, saudara. Sehingga apa? Kehidupan mereka ya dikatakan bahwa bodoh. Firman Tuhan tidak, perbuatan daging tidak akan membawa masuk dalam surga. Lagi saudara, itu sebanyak kita undang pagi ini Roh Kudus berkarya dalam hidup saudara. Roh Kudus berkarya dalam hidup saudara. Pemain musik dan pimpin pujian maju ke depan, mempersiapkan pujian ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Saudara tinggal pilih, ya mau hidup atau mau mati. Saudara mau hidup atau mati. Ya, sebagaimana tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Jadi perbuatan daging membawa kepada kebinasaan dan kematian. Tetapi hidup dalam Roh Kudus membawa suatu kehidupan, ya, membawa kepada kekekalan, membawa damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman dalam hidup. Haleluya. Roh Kudus memberikan kuasa kekuatan untuk menghadapi masalah tantangan hidup, menuntun hidup dalam kebenaran kekudusan Allah, silakan menikmati janji Tuhan dalam hidup. Perjalanan saudara kemanapun dikatakan akan beruntung dan berhasil. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Angkat tangan saudara. Haleluya. Roh Kudus mengubah kita menjadi manusia yang baru, manusia yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyembah Tuhan, taat kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Menjadi doa saudara, berkaryalah Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini, jangan kami seperti Saul, jangan kami seperti Salomo yang diawali dengan roh, diakhiri dengan daging. Roh membawa suatu kehidupan, membawa kepada masuk surga. Daging membawa kebinasaan, membawa kepada neraka. Haleluya. Penuhkan kami, urapi kami Roh Kudus, menuntun kami dalam kebenaran dan kekudusan Allah. Perjalanan kami menjadi berhasil dan beruntung oleh karya Roh Kudus dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Ubahlah kami Roh Kudus, bentuklah kami Roh Kudus. Haleluya. Sesuai dengan
bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti, katakan ubahlah kami Tuhan, bentuklah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ubah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan iman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti, sekali lagi katakan, ubahlah kami, bentuklah kami, jadikan kami sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi anak Tuhan yang taat, menjadi anak Tuhan yang setia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti, sekali lagi kita pujikan pujian ini. Kami mohon saudara Yeremia maju ke depan, Yeremia Nathanael maju ke depan dan berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama, sekali lagi, ubahlah kami Bapa. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam surga, yang kami sembah, kami kenal, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Bapa, firman-Mu begitu manis, begitu indah untuk membentuk setiap karakter hidup kami, untuk mengubah karakter hidup kami, dan untuk Tuhan memperbaharui Tuhan kami, Tuhan, untuk lebih hari lebih baik, untuk lebih Tuhan Yesus Bapa berguna, bermanfaat, baik bagi diri kami, baik bagi keluarga maupun juga bagi pekerjaan dan juga masyarakat. Kami percaya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami pulang Bapa, jemaat membawa berkah, sukacita, damai sejahtera, dan juga mujizat yang daripada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati juga Tuhan bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati bagi para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang Tuhan sudah melayani Engkau dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Juga Tuhan berkati bagi jemaat-Mu, pilih satu persatu Bapa, segala kebutuhan, keperluan, kerinduan, segala problem, permasalahan, tantangan, rintangan, Engkau Tuhan yang bebaskan, dan juga Engkau Tuhan yang lepaskan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu, melalui puji-pujian penyembahan, memberikan Tuhan hati kami Tuhan lebih segar lagi, memberikan Tuhan kemenangan bagi diri kami, diri keluarga kami Tuhan, dan juga Tuhan lingkungan kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah Tuhan sebab pertengahan ini Tuhan, hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Firman yang sungguh-sungguh indah. Mari kita persiapkan untuk persembahan kedua. Kita pujikan saja kepada Sajake kula derek Gusti, uripku tansah diberkati, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sungguh indah firman Tuhan. Dan dengan firman Tuhan yang kita dengar, bagaimana sekarang tanggapan Bapak Ibu dengan firman ini, dan dengan firman itu apa yang Bapak Ibu ambil untuk ke depan, untuk seminggu yang akan kita lalui. Haleluya. Apa? Taat dan setia. Puji Tuhan. Peganglah itu supaya mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada jam siang ini. Tuhan Yesus memberkati kehadiran Bapak Ibu, memberkati korban persembahan Bapak Ibu, baik persembahan kasih untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk kami keluarga hamba Tuhan, yang apapun Bapak Ibu berikan kepada keluarga kami, doa kami Tuhan Yesuslah yang mampu membalas melalui usaha dan pekerjaan Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui, Bapak Ibu perhatikan. Oh, mungkin ada, sebelum pengumuman kita lanjutkan, mungkin ada laporan keuangan yang sudah siap sekolah minggu atau ibu-ibu, kaum wanita. Oh ya, monggo. Shalom Bapak Ibu. Laporan untuk kas wanita saldo sampai dengan bulan Januari 867.000. Persembahan Februari 65.000, Maret 75, April kosong, dan Mei 140. Jadi total 1.147.000. Untuk pengeluaran ada besuk Bu Wiwi, almarhum Mbah Sapra, almarhum Mbah Wagira, dan untuk pasca wilayah, dan almarhum Ciana, total semua 1.100.000. Jadi saldo sampai bulan Mei 47.000 rupiah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Masih ada saldo Bapak Ibu. Memang wanita itu banyak pengeluaran. Ya, puji Tuhan, terima kasih pemegang kas khusus yaitu pengurus wanita yang semangat. Puji Tuhan. Mungkin yang lain? Bapak. Shalom. Perkenankan kami dari kaum pria melaporkan kekayaan pria. Per tahun 2022 kas pria sisa 740.000. Terus tahun 2023 ditambah menjadi 920.000, ditambah 100.000 iuran dari pria, jadi 120.000. Sementara pengeluaran tahun 2023 belum ada. Aman. 1.020.000. Jadi perlu kami himbau sedikit ya dari kaum pria yang ada di GPD Hosana Kaliputi, milik GPD Kaliputi Hosana. Jadi di sini kami pria ini, kami yang ditunjuk oleh pemimpin kita, Pak Yusak ketua, saya bendahara, Pak Sugeng sekretaris. Mungkin nantinya juga akan bergilir
Jadi kami beritahukan di sini pendaftaran pria nggak ada dan di daftar juga nggak ada, semua sama-sama. Kita pilih siapa yang merasa pria supaya kita boleh ikut ibadah hari Jumat kalau nggak salah tiap bulan ya, minggu ketiga atau minggu kedua. Terus di sini adapun masalah iuran ini sebenarnya nggak wajib karena kita ini pria cuma datang paling 5 orang 6 orang. Jadi untuk kami simpulkan kita bikinlah iuran. Itu pun yang bersedia memberinya. Jadi iuran pada bulan ini tahun 2023 ini dapat 100.000. Jadi ada beberapa orang yang memberikan. Jadi laporan kami hari ini itulah yang tadi Bu ya, 1.020.000. Karena itu marilah kita menggalakkan, jadi tiap-tiap ibadah pria nanti ada pengumuman. Jadi kalaupun ada dana kita, dari kita untuk kita. Terima kasih banyak. Shalom. Tepuk tangan, beri kemuliaan, pria, semangat, haleluya. Nah, tadi himbauannya dari bendahara yang merasa pria. Nah, dan juga himbauan dari wanita yang merasa wanita. Mari setiap hari wanita, hari pria, mari kita datang bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita lalui. Penerima jemaat keluarga Bapak Siregar, persembahan keluarga Bapak Gesang. Hari ini tidak hadir ya? Ada. Oh. Selasa, perhatikan Ibu-ibu, hari Selasa jam 5 ibadah syukur di keluarga Pak Wiono. Hari siapa Bu tadi? Selasa jam 5 ibadah syukur di keluarga Bapak Wiono. Saya mohon yaitu untuk list daftar. Jadi harus ada pendaftaran ya Bapak Ibu. Ya nanti hari Rebu juga ibadah itu juga harus ada Rebu lagi ada pendaftaran ya. Puji Tuhan. Sudah? Hari Selasa, hari Rabu kosong, diganti hari Kamis. Hari Kamis itu hari apa Bapak Ibu? Nah, hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, hari Kamis ibadahnya jam 9. Ya, jam 9 pagi itu adalah tadi sudah dikatakan kenaikan Tuhan Yesus. Nah, di sini penerima jemaat keluarga Bapak Jatmiko, persembahan keluarga Bapak Yusak. Ini hari kenaikan hari Kamis. Tadi di bawah tadi hari di atas tadi hari Minggu. Jumat tetap ada ibadah di Gereja Tumapel jam 4. Sabtu jam 10 ada doa. Jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah Minggu, jam 9 umum. Kembali lagi hari Kamis pemuda remaja digabung jadi satu yaitu jam 9. Jadi hari Kamis pemuda remaja tidak ada ibadah sore yaitu diganti dengan yaitu hari Puji Tuhan. Untuk latihan hari Kamis, hari Rabu. Pelayan Tuhan hari Rabu kira-kira jam berapa untuk latihan pujian untuk hari Kamis? Jam 6. Sama doa ya Bapak Ibu. Biasanya kita pasti bawa dalam doa. Jadi beberapa jemaat hadir untuk mendukung kita dalam hari kebangkitan itu. Puji Tuhan, kenaikan itu. Puji Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita lalui. Biasanya
kalau kita sudah merayakan kebangkitan Tuhan, pasti kita akan berdoa untuk pencurahan kuasa Roh Kudus. Nah, kita pakai aja biasa kita jam setengah 7 pagi, mulai hari Kamis ibadah. Jadi mulai Kamis malam, setelah ibadah. Jadi Bapak Ibu, kalau memang kita perlu Roh Kudus itu penuh, kita sudah ada Roh Kudus dalam hidup kita, sudah ada. Sejak percaya Roh Kudus tinggal, sudah ada. Namun penuhkah Roh itu dan hidupkah Roh itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tadi? Roh bisa tinggalkan. Oleh sebab itu kita akan doa mohon pembaruan di dalam hidup kita, Roh itu ada dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Ya, untuk mengisi pujian minggu depan, pemuda dan remaja, saya mohon pemuda remaja untuk tinggal sebentar, untuk kita akan berlatih pujian untuk hari Minggu. Puji Tuhan. Demikian pengumuman sepanjang minggu yang kita akan lalui, dan kita akan akhiri pada kita pada siang hari ini. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu, yaitu usaha pekerjaan kita serahkan kepada Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri dan kita pujikan Yesus kau kebenaran. Bapak Sihombing berdoa sebelum doa berkat. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau berikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Mu kepadaku. Aku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh menikmati kasih-Mu Tuhan Yesus. Amin, amin, Kami haleluya. sungguh menikmati kehadiran Tuhan. Terima kasih. Lawatan Tuhan, penyertaan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Urapan yang daripada Engkau senantiasa melingkupi Terima dalam hidup kasih, kami, terlebih di tengah-tengah ibadah kami saat siang hari ini Haleluya. Bapa.
Kami sungguh dijamah oleh Tuhan, sungguh diberkati oleh Tuhan, sehingga kami dapat kuat Tuhan Yesus dalam kami menghadapi hari-hari yang akan kami lalui Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah meneguhkan iman kami Bapa. Ajar kami untuk selalu setia datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengutamakan Engkau di setiap kehidupan kami Bapa. Kami butuh Roh-Mu yang senantiasa menuntun kami Tuhan, menjamah setiap kami, memberikan kami kerinduan untuk selalu datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, urapan yang daripada Tuhan Yesus Kristus senantiasa mengalir buat hamba-Mu, untuk meneguhkan hamba-Mu untuk senantiasa teguh di dalam Tuhan, di dalam memberitakan Injil keselamatan yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati siang hari ini. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir pada hari ini Tuhan, dimanapun mereka saat hari ini berada, apapun keadaan mereka ya Bapa. Kami rindu jemahan Tuhan di dalam setiap keluarga mereka, di dalam setiap hati mereka, meneguhkan hati mereka Tuhan Yesus, memberikan kerinduan untuk minggu-minggu depan Tuhan untuk datang kepadamu, kami dapat bersama-sama berkumpul memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, setiap ibadah-ibadah yang sudah ditentukan dalam kami melakukan kehendak Tuhan, Tuhan Engkau senantiasa campur tangan Tuhan, Tuhan yang memberkati setiap ibadah-ibadah yang sudah ditentukan di tempat ini. Tuhan yang beracara, Tuhan yang berkarya untuk memberikan kami keteguhan di dalam Engkau ya Bapa. Setiap perjalanan ke hidup kami di sepanjang minggu yang kami lalui, di dalam kami beraktivitas Tuhan, Tuhan Engkau yang senantiasa kami undang, Tuhan yang senantiasa bekerja melingkupi setiap kehidupan kami. Di dalam setiap kami bekerja Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan daripada Engkau, sehingga kami mampu melakukan semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai, melindungi, menjaga setiap bangsa dan negara kami, juga pemerintah kami di dalam menjalankan roda pemerintahan ya Bapa. Tuhan yang campur tangan, memberikan takut akan Engkau ya Bapa. Biarlah mereka di dalam menjalankan tugas pekerjaan mereka ya Bapa, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Ini doa permohonan kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Angkat tangan saudara, tadakan ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dengan bawa berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Roh Kudus turun dengan limpahnya, memimpin, menguasai, melindungi dan memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, menjemput bawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, Bapa ku bersyukur, Bapa ku bersyukur, Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih, amin. Terima kasih. Selamat ulang, Tuhan Yesus memberkati.